Halo semuanya, nama aku Sharon dari MIPA 4 dan di sini aku akan melakukan podcast tentang How I Survive. Dan spesialnya di hari ini yaitu Hari Kanker Day, aku di sini gak sendirian, yaitu bersama our special guest yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Kalau misalnya aku boleh cerita-cerita nih guys, aku sempat ketemu Kak Cindy waktu itu pas drama musikal bareng. Nah di drama musikal itu kita mengajak para orang yang mengidap penyakit kanker untuk mengembalikan aura positifnya kembali, betul kan Kak? Betul. Nah, ngomong-ngomong soal drama musikal, Kak Cindy itu pernah menerbitkan novel yang judulnya Nama Tengahku Itu Mukjizat. Ini guys bukunya, aku lagi pegang sekarang dan aku mau nanya nih ke Kak Cindy, apa sih motivasi Kak Cindy untuk membuat novel ini? Oke, jadi yang memotivasi aku untuk membuat buku itu adalah sebenarnya buku itu adalah bentuk pemberian dukungan, semangat dan harapan untuk adik-adikku yang saat ini masih berjuang melawan kanker. Itu karena kan kalau kita lihat mungkin ya di Indonesia itu untuk film-film yang menceritakan tentang kanker itu lebih menjual kesedihan. Jadi lebih menceritakan si pejuangnya ini pada akhirnya meninggal dan segala macam gitu. Nah, di film-film seperti itu ketika para pejuang kanker menonton itu justru mematahkan semangat mereka. Kayak gitu, itu mematikan harapan mereka. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk silent protest aku mungkin ya. Jadi aku bilang bahwa gak semua cerita tentang itu akhirnya menyedihkan. Itu ada aku dan teman-teman survivor yang lain yang akhirnya bisa sembuh. Kalau misalnya dari novel ini boleh ceritain sedikit gak Kak tentang isi novel? Isi novelnya itu perjalananku berjuang melawan kanker dari awal aku didiagnosis, bagaimana aku pengobatan hingga aku sembuh dan bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak lainnya. Kalau misalnya inti dari novel ini tuh apa? Intinya adalah bahwa inti dari novel itu, kalau aku nganggapnya gini, intinya adalah kalau aku waktu itu tidak sakit, aku tidak akan menjadi Cindy yang seperti sekarang. Jadi dan menceritakan atau memberitahukan bahwa mukjizat itu masih ada. Itu karena waktu aku sakit dulu, itu dokter pernah bilang ke orang tuaku bahwa ibu bapak hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan anak bapak dan ibu. Karena waktu itu aku posisinya sudah koma, mama papaku sudah diminta untuk tanda tangan surat pasrah, dan dokter bilang seperti itu, yang akhirnya aku bisa sembuh. Dan orang-orang yang dulu ketemu aku terus akhirnya baru ketemu lagi, ya mereka bilangnya kayak wah ini mukjizat banget gitu. Makanya aku judulnya itu adalah Nama Tengahku Mukjizat. Berarti kalau misalnya aku ambil kesimpulan dari kakak itu, sejauh titik apapun kita jatuh, kalau misalnya minta ke Tuhan pasti akan dibangkitkan lagi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal cerita waktu itu, kakak kan divonis mempunyai 2 kanker ya kan? Iya. Leukemia sama kelenjar getah bening. Bening. Itu perasaannya gimana sih kak waktu umur 9 ya kak? Iya, umur 9 tahun. Jadi aku itu didiagnosis kanker itu umur 9 tahun, tahun 2005. Kalau ditanya rasanya seperti apa itu, sebenarnya awalnya aku tuh cuman lemes gitu, terus berat badan menurun gitu, lebam-lebam biru-biru, dibawa ke rumah sakit pun nggak langsung diagnosis kanker. Awalnya itu aku dibilangnya cuma tifus, cuma kecapean, terus ditanya dokter ada ada keluhan lain atau enggak gitu. Terus aku bilang aku suka sesak gitu. Akhirnya di ronsen, dan dari hasil ronsen itu paru-paruku sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Jadi waktu itu didiagnosisnya pembengkakan jantung. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jantung, ternyata bukan pembengkakan jantung, tapi kanker kelenjar getah bening yang menyelimuti paru-paruku sebelah kiri. Jadi udah itu awalnya itu dulu yang diketahui, lalu dicek ulang, ternyata barulah
ditemukan si leukemianya itu di 2 sekaligus. Awalnya ya sakitnya itu untuk gejalanya nggak yang gimana-gimana banget, cuma sakitnya itu justru di masa pengobatannya. Kemoterapi itu sakit sekali ya. Maksudnya kalau dibayangkan bagaimana sakit kemoterapi itu ya sakit banget. Berarti pengobatan pertama kali kakak itu kemoterapi ya kak? Iya, dan aku memang hanya kemoterapi aja pengobatannya. Waktu kakak divonis mempunyai 2 kanker itu, kakak tuh kayak ngerasa sesuatu yang aneh gitu gak sih kak? Kayak something bad will happen to me gitu? Iya, karena waktu itu aku masih anak-anak dan sewajarnya anak-anak itu kan sekolah dan bermain ya. Tapi justru di usia itu aku harus pindah-pindah rumah sakit. Iya. Pindah-pindah rumah sakit, nginep di rumah sakit ini, terus nanti pemeriksaan lagi di rumah sakit ini, kayak gitu kan. Aku sampai sempat tanya ke mama aku bilang kayak, kenapa sih kok aku yang sakit? Aku bilang gitu. Iya. Kan aku baik, kan aku rajin berdoa kayak gitu kan. Tapi kenapa kok aku yang sakit? Terus dari situ mamaku cuma bilang bahwa kalau sakitnya bisa dipindahin, mama juga maunya mama yang sakit. Tapi kenapa Cindy yang sakit? Karena Tuhan tahu Cindy kuat untuk melewati ini. Dari situ dengan dukungan orang tua, doa dari keluarga, akhirnya aku ya bisa dikuatkan, dimampukan untuk menjalani pengobatan selama 3,5 tahun yang nggak mudah masa pengobatannya, apalagi untuk di usia anak-anak. Tapi ya kak, kalau ngomongin soal prestasi itu, kan kakak menjalani perjuangan untuk melawan penyakit kanker itu, kakak menggapai banyak prestasi. Itu gimana sih ceritanya kak? Apa ya sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang prestasi tuh itu di luar batas kemampuanku ya. Aku percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita suatu cobaan, Tuhan gak akan biarkan kita jatuh sampai tersungkur gitu. Jadi kalau kita dikasih kekurangan, Tuhan juga akan kasih kita kelebihan. Nah, aku takut gitu. Betul. Nah, kalau aku kadang suka ngobrol sama dokterku gitu. Jadi kemoterapi itu kan, jadi obat kemo itu gak punya mata. Iya. Jadi dia menyerang sel yang buruk, menyerang sel yang baik juga. Jadi kenapa orang kalau kemoterapi itu botak? Karena sel rambutnya dihajar, kulitnya kering-kering itu sel kulitnya dihajar, kayak gitu kan. Nah, itu juga yang aku dan dokter ngobrolin, berarti sel-sel otaknya juga diperbaharui terus gitu kan. Jadi diperbaharui terus. Kenapa anak-anak kanker ini kok jadinya pinter-pinter gitu. Jadi aku kadang mau bercandainnya kayak, oh iya ya kayak gitu. Iyalah pinter, orang di kemo gitu kan. Jadi sel-sel otaknya baru terus kayak gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari kacamata manusia, mungkin itu bukan hal yang bisa aku raih sebenarnya. Karena waktu aku SD itu, mungkin teman-temanku sekolah 5 hari, Senin sampai Jumat. Gitu. Aku sekolah cuma 2-3 hari. Paling banyak tuh 3 hari, karena sisanya aku harus kemoterapi kan. Kemoterapi dan pasca kemonya itu bed rest di rumah. Tapi dengan jadwal masuk gue cuma 2-3 hari itu, aku selalu 3 atau 5 besar. Dan bahkan waktu lulus itu aku masuk peringkat 3 NEM tertinggi. Gitu. Kalau dari kacamata manusia ini anak masuk jarang, otomatis nilai itu pasti kalkulasinya berkurang kan. Betul. Kayak gitu. Tapi ketika aku masuk ke sekolah ya aku bisa kejar itu. Tapi kak, waktu kakak di sekolah itu sempet ada yang ngebully kakak gak sih kak? Kalau ngebully mungkin karena aku itu sakitnya kan SD ya. Terus aku waktu itu botak, aku pakai wig. Gitu. Pakai wig dan pakai masker. Sebenarnya pakai masker itu kan bukan karena anak dengan kanker yang menularkan penyakit, tetapi karena daya tahan tubuh kita lagi rendah, lagi lemah. Kalau orang batuk, aku batuk. Orang pilek, aku pilek. Itu makanya aku pakai masker. Jadi kalau dulu tuh aku paling diledek-ledekinnya kayak ih botak ya gitu kan. Awas tuh wignya jatuh kayak gitu. Atau misalkan kayak aku pakai masker, bibirnya melonjong ya, kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya
aku kilas balik sekarang, aku mikirnya kayak iya juga ya, dulu kan masih SD, mungkin anak SD juga belum terlalu ngerti. Dan dulu kan sosialisasi tentang bullying mungkin nggak segencar sekarang ya kayak gitu. Tapi Kak, kalau ngomongin soal bullying yang tadi itu, Kakak tuh sempet ngerasa sedih gak sih Kak? Kayak atau ngedown gitu pas dibully? Sedih pasti. Tapi aku nggak pernah mau nangis di rumah. Karena aku tuh dulu tuh cuti sekolah tuh 1 tahun. Jadi setelah aku didiagnosis kanker itu, mama bapakku langsung memutuskan aku untuk cuti berhenti sekolah. Kira masuk sekolah lagi, itu aku udah pengen banget sekolah gitu. Jadi kalau aku pikir-pikir kalau aku nangis di rumah, apalagi aku sampai ngeluh ke mama papaku, pasti mereka mau memprotek aku, jadi kayak udah deh masuk sekolah dulu gitu kan. Jadi aku nggak pernah mau ngeluh dan nggak mau nangis di rumah gitu. Dan nangis di sekolah, nanti nyampe rumah ya udah aku menunjukkan ke mama papaku bahwa aku baik-baik aja kok di sekolah. Jadi tetap izinin aku lah sekolah. Tapi Kakak keren banget ya. Kalau misalnya aku punya 1 jempol, aku acungin 1 jempol untuk Kakak. Nah, kalau misalnya bahas-bahas soal itu, kan Kakak juga sempat berkontribusi untuk kayak demo musikal, membuat novel kayak gini. Terus habis itu Kakak juga jadi duta remaja kanker 2019, betul kan Kak? Iya, betul. Apa sih yang membuat Kakak tuh pengen berkontribusi untuk melakukan itu? Sebenarnya karena aku waktu masa perjalananku berjuang melawan kanker itu, aku merasa bahwa aku nggak pernah sendiri. Selalu ada orang tua, selalu ada keluarga, orang sekitar, komunitas gitu kan. Karena aku sangat merasakan lah bagaimana arti dukungan itu 3,5 tahun di rumah sakit gitu. Kalau sendiri aja pasti nggak kuat. Jadi ketika aku sekarang sudah sembuh, aku sudah sehat, aku merasa aku punya kewajiban supaya adik-adik yang saat ini masih berjuang melawan kanker itu merasakan dukungan apa yang aku rasakan. Karena mereka nggak bisa berjuang sendiri, mereka butuh dukungan, mereka butuh support. Dan dengan aku bikin buku yang harapannya adalah lebih banyak lagi harapan-harapan yang tumbuh. Terus aku juga melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya hospital visit gitu kan. Sebenarnya bukan mereka aja yang merasa dikuatkan gitu. Aku pun setiap aku merasa kesehatanku ini berharga buat orang lain, aku jadi lebih merasa mensyukuri hidupku lagi kan. Karena aku sebenarnya rindu banget untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, karena selama pandemi ini kan udah nggak pernah ya kegiatan itu, udah 2 tahun. Jadi kalau dulu tuh aku hospital visit itu aku baru datang ketemu orang tua dan anak di bangsal rumah sakit, aku cuma bilang kayak halo aku Cindy, baru kenalan, aku survivor gini-gini. Itu tuh orang tua tuh matanya udah yang ngelihat aku tuh seperti melihat harapan gitu. Kakak dulu sakit juga? Iya gitu. Oh iya. Benar gitu kan? Iya benar, aku dulu sakit. Mungkin mereka kalau melihat perawakan nggak percaya gitu. Iya betul. Ya ampun, berarti anakku bisa sembuh gitu kan. Terus waktu itu aku pernah ada mamanya tuh sampai lihat-lihatan sama anaknya, dia ngomong kayak, nak ini kakak ini sama loh kayak kamu, nanti sembuh juga. Terus mereka tos di depan aku, itu kan aku yang kayak Tuhan, berarti kesehatanku ini nggak cuma untuk aku aja gitu. Untuk justru Tuhan kasih aku sehat untuk berguna buat orang lain, untuk memberikan harapan buat orang lain. Dan disitulah aku lebih merasa bersyukur lagi. Berarti kalau misalnya aku simpulin itu, kakak berkontribusi untuk memberi harapan terhadap orang-orang yang mengidap penyakit kanker. Nah, maaf ya kakak misalnya pertanyaan bolak-balik, tapi aku mau tanya nih kak, waktu kakak umur 9, kelas 4 SD itu kan pengobatan pertama kalinya kemoterapi. Mungkin yang di sini tuh belum tahu kemoterapi itu apa, boleh dijelasin nggak kak? Aku itu kemoterapi itu kan ada yang,
Jadi dia itu dalam bentuk infusan obatnya. Iya. Sebenarnya sama aja kayak kita diinfus, cuma bedanya obat infusnya itu adalah obat kemo. Iya. Ada yang disuntik, ada yang minum obat, Iya. obat minum, ada juga yang disinar. Tapi kalau aku tidak disinar karena kan aku darah leukemia dan penyakit benih. Jadi aku cuman itu aja, yang dari infus, yang disuntik, yang diminum, sama ada salah satu kalau kanker itu kan ada protokol Iya, pengobatannya, betul, jadi kayak betul. jadwal-jadwalnya gitu. Betul. Nah salah satunya itu ada namanya intratekal. Iya. Intratekal itu pengambilan cairan langsung dari belakang sama obat. Itu yang aku kalau udah deket-deket jadwalnya itu yang stres, karena Sakit. kita nggak dibius. Iya. Terus aku tuh harus tekuk udang membelakangi dokternya. Iya. Itu dari sela-sela ini tulang belakang kayak ini itu dimasukin jarum 1 cengkram. Itu masuk terus sampai nunggu cairannya itu keluar sesuai dengan tetes yang diperlukan. Pas dicabutnya itu dia yang sakit banget, yang bersentuhan sama tulang. Iya. Itu sih yang makanya aku kadang kalau ngelihat anak-anak di rumah sakit yang masih lebih kecil dari aku waktu itu ya. Ikutan sedih ya Kak. Gitu. Kayak kalau ngomongin soal kemoterapi nih ya Kak, kan kemoterapi itu side effects-nya ada rontok. Iya. Nah selain rontok itu ada apa sih Kak? Selain kalau rontok itu kan yang terlihat ya, yang Iya. terlihat. Kalau yang nggak terlihat itu sebenarnya ada yang jadi emosional. Emosional. oke. Anak-anak kanker itu apa ya? Sensitif. Anak-anak kanker itu sensitif. Terus udah gitu. Aku dulu itu di rumah sakit itu kan di Bangsal ya. Iya. Isinya tuh sekitar 14 orang. Iya iya. Itu kalau udah pada kemo, Iya. ramenya minta ampun, ngamuk-ngamuk, dan ngamuknya itu di luar dari bayangan kita. Ada yang minta mama baru. Hah? Iya, jadi karena misalnya dia minta mainan sama mamanya, terus gak Iya. diturutin, langsung mamanya tuh aku mau mama baru aja, kayak gitu. Jadi emosional banget ya? Anak-anak kanker itu kayak, dan aku dulu seperti itu. Oh. Aku dulu tuh kalau nggak diturutin aku bisa tarik infusku, Ya ampun. darahnya muncrat. Terus nanti maunya makanan dari luar, nggak mau dari rumah sakit, Iya. nggak dikasih, lari keluar ruangan, kayak gitu tuh kalau anak-anak. Makanya aku kalau dulu ya aku belum sadar ya, kalau sekarang selalu orang tua dengan anak kanker itu sabarnya luar biasa, Betul. menghadapi anak yang ngamuk-ngamuk terus itu. Betul. Terus selain psikologis mereka, tulang itu semua ngilu-ngilu. Jadi kalau kemo tuh nggak bisa tidur karena tulangnya tuh ngilu-ngilu. Aku tuh dulu badanku tuh harus dipegang. Karena kalau nggak dipegang tuh kayak badanku tuh kayak mau patah-patah gitu loh. Oh iya. Jadi harus diberi kayak apa ya, diberi pemberat gitu loh. Harus diginiin, kakinya juga harus diginiin. Terus mual, muntah, nggak mau makan. Apalagi ya? Mungkin itu sih yang paling sering ya. Kalau- Mual, muntah, botak. Kalau misalnya selain itu kan aku pernah dengar kalau misalnya kemoterapi itu kulitnya nanti gosong atau Iya, gimana kan? ada yang kayak gitu. Tapi itu lebih banyak ke yang sinar. Kalau kemoterapinya Oh, sinar, karena oke, dia kan oke. langsung di sinar ke kulit, jadi kulitnya tuh kering, gosong. Iya. Besides kemoterapi nih ya Kak, kan Kakak pernah ngalamin jatuh bangkit Iya. pastinya kan Kak. Aku mau tanya nih Kak, sebenarnya pas dalam perjuangan melawan penyakit kanker ini ya Kak, titik terendah Kakak itu pas kapan sih Kak? Untuk titik terendahku dalam perjuangan melawan kanker itu ya saat aku koma. Saat aku koma, benar-benar udah nggak bisa untuk gerakin badan pun udah nggak bisa. Nanti mungkin bisa ditunjukin fotonya. Dan Iya. aku udah kurus kering, kayak aku di dalam selimut itu Iya. kayak nggak ada kakinya saking udah tipisnya gitu. Iya betul. Jadi terus aku bangun dari koma, duduk karena berhari-hari
ketiduran aja, jadi rambutnya menggumpal ketika aku duduk itu udah ketinggalan di bantal. Jadi udah ketinggalan, dan yang di kepala ini cuma disentuh ini udah pada copot. Terus mamaku bilang digunting aja ya, karena udah sebenarnya ini udah copot juga gitu kan. Biar rapi. Jadi aku bangun dari situ, dirapikan, dipakaikan bandana, terus bangun dari koma tuh mulutku ketutup karena udah jamur semua dalam. Oh iya. Karena kan berhari-hari diemnya, nggak minum, nggak apa, tutup, dibersihin lagi, terus itu sampai itulah mungkin ya titik terendahku, karena aku itu sampai di ruang IW. Ruang IW itu kalau tahu ruang ICU, itu ICU kan kadang masih berbarengan ya. Aku yang di dalamnya lagi, yang di ruang kancanya lagi, yang lebih sendiri. Keluar dari situ, aku makan bubur nggak bisa. Bubur udah di blender, dipakai air, masih nggak bisa. Karena ininya udah mungkin udah menciut atau mengering gitu. Terus keluar dari ruang IW, aku dipindahkan ke ruang rawat. Itu aku pakai kursi roda, terus aku papasan sama guruku dan teman-teman yang mau jenguk. Papasan lewat aja karena udah nggak ada yang kenal aku, karena udah segitu berubahnya, udah botak, udah muka tuh udah kayak udah peot, terus tulang juga udah kering banget, udah sampai udah ngelewatin gitu aja. Dan aku jadi mikir kayak berarti secara fisik aku udah sempat berubah gitu. Kalau misalnya komanya itu berapa hari Kak? Untuk berapa harinya aku nggak ingat berapa hari, tapi beberapa hari. Dan disitulah yang orang tuaku sudah disuruh tanda tangan surat pasrah. Kan kakak sempat didiagnosis mempunyai 2 kanker ya Kak, dan sempat koma juga. Sebenarnya aku mau tanya nih ya Kak, faktor terbesar kakak ingin tetap stay dan berjuang itu apa sih Kak? Kalau aku pada saat itu orang tua, karena aku masih anak-anak ya, masih anak-anak. Kalau jadi kenapa peluang kanker anak-anak, peluang sembuhnya lebih besar daripada kanker orang dewasa, karena kalau orang dewasa itu sudah terkomplikasi dengan faktor-faktor dari eksternal selain dari penyakitnya itu sendiri. Maksudnya kan kalau orang di usia dewasa dia dinyatakan cancer, itu pikiran udah marah. Betul. Itu kan, aduh, karirku gimana, anakku gimana, kalau sudah berkeluarga, keluargaku gimana, banyak yang dipikirkan. Dan penyakit pertama itu kan dari pikiran. Betul. Kalau anak-anak kan enggak, ya kan? Yang mereka pikirkan mungkin mereka cuma aku pengen sembuh, pengen pulang, pengen sekolah, pengen main, gitu aja. Nah, kalau misalnya dia bilang kayak gitu kan paling diiming-iminginnya ya, kalau kamu mau sembuh makan, kalau kamu mau sembuh minum obat, kalau kamu mau sembuh istirahat, kita berobat, gitu kan. Jadi, dan aku mendapatkan support itu dari orang tuaku. Mereka hand in hand berdua, mama papaku tuh nggak pernah yang namanya membuat aku merasa berjuang sendirian. Karena maaf, kayak tadi aku bilang, aku di Bansal itu ada yang orang tuanya berpisah ketika tahu anaknya kanker. Entah main salah-salahan, entah ya kamu urusin lah, gitu kan. Ada yang cuma diurusin sama kakaknya, mama papanya nggak mau urus. Ada yang orang tuanya dengan segala keterbatasan akhirnya tidak membawa dia berobat. Terus ketika kondisinya sudah jauh lebih drop, baru dibawa lagi balik ke rumah sakit yang kayak gitu. Tapi aku melihat bahwa aku adalah
ya bisa dibilang beruntung. Meskipun Tuhan kasih aku sakit, tapi Tuhan kasih aku, melengkapi aku dengan orang tua yang mau berjuang dengan sakit itu. Aku melihat juga mama papaku waktu itu sampai menjual rumah demi pengobatan aku. Jadi aku mikir kayak mereka yang nggak sakit aja mereka berjuang sebegitunya untuk aku. Terus kalau di Bansal itu aku kadang suka diledekin, ya Cindy mah enak diperhatiin sama mama papanya gitu. Terus kadang kan kalau orang itu kalau jenguk orang sakit itu kan ya sekali jenguk, maksudnya dari pihak keluarga atau saudara gitu tahu aku sakit ya udah sekali jenguk aja gitu kan. Tapi puji Tuhannya keluarga tuh mereka nggak lelah-lelah gitu. Ntar datang lagi ke rumah sakit mau dibawain apa, jadi aku bener-bener berasa nggak sendirian berjuang melawan itu. Jadi aku mikirnya kayak oke, aku bukan masalah besar. Aku nggak diminta untuk pusing mikirin biaya. Aku nggak diminta untuk pergi berobat sendirian. Ya aku berjuang bersama-sama sama mereka karena aku yang punya badan, yang punya sakit, kenapa aku nggak berjuang bareng-bareng sama mereka. Tapi berarti kakak waktu kecil tuh masih belum tahu ya kanker itu apa? Aku tahu kanker itu apa, tapi karena keterbatasan gadget. Ya, kalau sekarang kan udah ada gadget ya, anak-anak udah bisa search sendiri gitu. Kalau zaman aku tuh dulu masih TV aja, gitu. Jadi aku nggak tahu, aku tidak mengetahui terlalu dalam bahayanya seperti apa, efek sampingnya bagaimana, gitu. Tapi itu menjadi salah satu hal yang sebenarnya aku syukuri juga, gitu. Karena kalau sekarang aku ke rumah sakit itu kadang orang tua itu suka mengeluhkan anak-anaknya itu bermain gadget sendiri. Terus dia ngeliat ya itu cerita-cerita sedih kan. Ada waktu itu aku ketemu pasien osteosarkoma. Jadi dia lagi diambang kegalauan apakah dia mau diamputasi atau tidak. Kalau osteosarkoma itu kan kanker tulang. Jadi dia lagi di tengah-tengah kegalauan, dia mau diamputasi atau tidak. Tapi dia ngelihat berita ada seorang pejuang yang justru dia sehabis diamputasi dia meninggal. Itu kan dia bikin stres, bikin down. Jadi dari situ aku bilang kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah dibaca. Betul. Carilah justru kisah-kisah yang berhasil, yang memotivasi gitu. Terus ada juga aku diceritain sama dokterku, anak SD dengan polosnya dia ngomong ke dokter kayak, dok, aku kemarin nonton TV di pemainnya itu sama sakitnya kayak aku, sakit kanker. Tapi di ceritanya pemainnya itu meninggal. Berarti nanti aku meninggal juga dong. Dia sebenarnya polos, dia nanya nanti aku meninggal juga atau enggak. Itulah yang sebenarnya dokterku bilang, semua itu kan enggak selamanya seperti yang ada di sinetron, film kan. Dokterku bilang, bapak ibu anak-anak itu nggak usah lah kasih tontonan-tontonan kayak gitu. Karena kan waktu saya membacakan diagnosa juga nggak seperti di sinetron ya. Ya bapak ibu ini kanker terus ngezu apa gitu kan, nggak didramatisir seperti itu kan. Jadi ya itulah aku juga yang menjadi PR-ku sekarang adalah untuk masyarakat luas, untuk masyarakat awam, untuk stop menyebarkan mitos-mitos tentang kanker. Yang sedih tuh mungkin sebenarnya niatnya tuh hanya yang ngomong aja, tapi mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya mematahkan harapan. Betul. Ada orang kan jenguk gini, ya sabarlah ya, meskipun ya kita tahu kanker ini susah lah disembuhin. Terus iya nih anaknya si ini juga kemarin itu kanker tapi meninggal, menurut
menurutku itu nggak perlu diucapin di depan orang yang lagi berjuang. Nggak ada artinya. Karena ya buat apa menceritakan hal-hal yang gagal di depan orang yang sedang berjuang. Betul. Kayak gitu. Jadi justru tugas-tugas kita ini kan untuk mendukung, untuk mensupport. Jadi ya ceritainnya justru yang ya aku kemarin baca tuh kanker tuh sebenarnya bisa disembuhin. Ada kok komunitasnya yang para yang udah pada sembuh gitu. Itu kan lebih memacu semangat kayak gitu. Berarti sebuah privilege dong buat kakak, karena waktu itu kan gadget belum terlalu berkembang, jadi kakak belum bisa men-search apa itu kan. Iya, bisa diambil sisi positifnya seperti itu. Iya. Kalau misalnya ngomongin tentang orang tua tadi kan kak, orang tua kakak itu pastinya sayang banget kan kak sama kakak dan selalu berjuang untuk kakak. Nah, apa sih kata-kata dari orang tua kakak yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang? Ya, pertama itu tadi yang mamaku bilang bahwa Tuhan mau Cindy sakit karena Tuhan tahu Cindy kuat. Jadi mungkin itu juga jadi magic word ya buat aku. Apapun yang Tuhan kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya Tuhan memang izinkan itu terjadi karena itu menjadi porsinya kita. Bukan hanya sebuah kesusahan ya, kesenangan pun Tuhan kasih sesuai dengan porsinya kita. Kita mampu atau tidak menerima kesusahan ini, kita mampu atau tidak menerima kesenangan itu karena apa ya, menurutku memang Tuhan udah tahu sih jatah-jatahnya kita ya. Jadi nggak akan diberi sakit jauh dari batas kemampuan kita. Mungkin kalau misalnya dibilang aku dulu sakit sampai jual rumah, Tuhan juga kan yang kasih rumahnya. Kalau udah sampai nggak ada yang bisa dijual sama sekali, gimana? Gitu. Jadi ya Tuhan memang sudah siapkan itu semua. Setelah orang tua itu kan tahu kakak mempunyai kanker kan. Nah, orang tua kakak tuh kayak gimana sih kak waktu tahu kakak punya kanker? Kalau mama papaku dulu nggak bilang secara gamblang langsung, nggak bilang kayak kamu sakit kanker atau segala macam. Aku tuh dulu tahu aku kanker itu waktu ya namanya 3,5 tahun ya pengobatan ya. Jadi orang-orang jenguk ya pasti kan nanya sakit apa. Aku cerita ya, dari situ aku tahu lah. Terus aku juga kan dulu 9 tahun itu udah paham lah, udah bisa membaca protokolku, ada namaku, ada diagnosisku seperti apa, di situ ada penjelasan pengobatanku berapa lama. Ya jadi lambat laun tahu gitu aja, tahu oh ya kanker. Tapi kan kakak sekarang udah survive kanker ya kak. Nah, bagaimana sih cara kita tahu kalau misalnya kita sudah survive dari kanker tersebut kak? Untuk dinyatakan sebagai survivor itu, aku dulu menjalani pengobatan 3,5 tahun. Setelah itu ada namanya aku itu masa maintenance atau masa pemeliharaan selama 5 tahun. Jadi di masa maintenance selama 5 tahun ini aku cek berkala, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, pokoknya selama 5 tahun. Dalam masa pengecekan itu aman-aman aja, baik-baik aja, nggak ada sel kanker lagi yang ditemukan, itu baru aku dinyatakan sebagai survivor atau bahasa Indonesia sebagai penyintas kanker. Ketika aku dinyatakan sebagai penyintas atau ketika aku dinyatakan sebagai survivor, artinya tubuhku sudah kembali seperti orang normal, lagi. Nah, kalau ditanya penyintas kanker bisa kanker gak? Jawabannya orang normal bisa kanker atau enggak? Bisa. Jadi kalau misalnya aku ditanya aku bisa kanker lagi atau tidak, ya bisa, karena tubuhku sudah kembali seperti orang normal. Orang normal bisa kanker. Jadi sekarang tugasku adalah ya menjaga pola hidup, menjaga pola makan. Kalau kata dokterku, orang yang sehat
sehat saja menjaga pola makanan, pola hidupnya, apalagi kamu yang pernah sakit. Kamu sudah tahu nggak enaknya sakit seperti apa, kamu sudah tahu kondisi badanmu seperti apa, jadi kamu harusnya lebih paham untuk menjaga, maksudnya menjaga pola hidup dan juga pola makan. Waktu kakak survive itu, kakak sempat visit ke beberapa pasien ya, Kak? Iya, aku kegiatanku yaitu hospital visit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu tempat aku dulu pengobatan di sana. Di Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Darmais juga, aku juga roadshow ke beberapa rumah sakit di luar kota, ke Jogja, Solo, Manado, Medan, Bandung, ke mana lagi ya? Kayaknya itu. Kalau misalnya pertanyaan terakhir nih ya, Kak, sekalian juga untuk motivasi untuk orang-orang yang mungkin masih berjuang untuk melawan penyakit kanker di sana. Kira-kira apa sih yang kakak mau sampaikan untuk mereka? Oke. Aku sambil ngucapin berarti ya. Iya. Hai, aku Cindy Audina. Aku penyintas kanker leukemia dan kanker kelenjar getah bening di paru-paru mengucapkan selamat Hari Kanker Sedunia untuk seluruh pejuang kanker jenis apapun. Tetap semangat, kamu hebat. Mungkin orang bilang bahwa kanker adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Aku bukti nyatanya, aku bisa sembuh, kamu juga bisa. Karena kamu sekuat aku. Terima kasih Kak Cindy Terima sudah mau kasih, datang di Sharon. podcast ini. It was lovely to meet you. Semoga kita bisa berkontribusi lagi untuk menyemangati orang-orang yang mengidap penyakit kanker ya, Kak. Nah, jangan lupa juga ya guys, check out podcast kita yang ada di Spotify, yaitu namanya Active Action Perspective. Terima kasih sudah nonton and see you guys next time. Bye. Salam